Kawan-kawan, kemarin kita telah berbicara bahwa saum ini ibarat kita sedang melakukan upgrading operating system atau bahkan factory reset, atau bahkan dalam dunia permesinan dikenal dengan istilah overhaul, yakni servis besar-besaran. Tetapi seluruhnya memiliki suatu tujuan yang sama, yakni mengembalikan kita sebagai manusia kepada kondisi terbaiknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa-apa saja yang sekiranya perlu kita riset, perlu kita kembalikan kepada kondisi terbaiknya. Bisa jadi ini adalah hal-hal yang sederhana tanpa kita sadari, tapi sungguh ini bisa membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Sebelum menyimak, jangan lupa tolong di-subscribe, like kalau kalian suka, komen juga boleh, bertanya dan sebagainya. Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Dulu ada pepatah Jepang yang mengatakan bahwa karena satu paku tidak terpasang di kaki kuda, maka tapal kuda menjadi longgar. Karena tapal kuda longgar, maka kuda tidak bisa berlari. Karena kuda tidak lancar berlari, maka kemudian pesan tidak sampai ke tujuan. Dan karena pesan tidak sampai ke tujuan, maka akhirnya kita kalah perang. Itu adalah pepatah Jepang yang menggambarkan kepada kita bahwa memang demikian sesungguhnya. Setiap rangkaian kejadian, rangkaian peristiwa dalam kehidupan kita ini adalah ibarat sebuah mata rantai yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah kita menyepelekan suatu aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang sesungguhnya dari kebiasaan kecil itulah membentuk suatu rantai kehidupan yang bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih besar atau sebaliknya mengakibatkan kerusakan yang tidak kita sadari. Kawan-kawan sekalian, ketika berbicara Ramadan mengembalikan kita kepada kondisi terbaik kita, maka marilah kita perhatikan bahwa dalam kehidupan kita sekarang banyak sekali sepertinya hal-hal yang kita anggap kecil yang sesungguhnya tidak sesuai lagi dengan tauladan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa para ulama dan kita barangkali sepakat bahwa saat ini umat Islam, peradaban Islam masih dalam kondisi tertinggal, masih dalam kondisi terpuruk dibanding dengan barangkali yang sekarang sedang menguasai dunia ini. Nah, kawan-kawan sekalian, mari coba kita perhatikan hal-hal kecil apa sajakah yang sesungguhnya butuh perhatian kita untuk kita kembalikan, kita setting ulang ke kondisi pabriknya, kondisi awal yang Allah harapkan, yang Rasul contohkan. Karena sesungguhnya sekali lagi bisa jadi kita telah melenceng jauh dari apa-apa yang telah diperintahkan. Nah, yang pertama, kawan-kawan sekalian, mari kita bahas sederhana saja. Konon menurut para ulama, jika kita ingin melihat suatu peradaban Islam itu akan berkembang pesat, maju, atau bahkan siap menghadapi peradaban lainnya, maka lihatlah kondisinya pada sholat subuhnya. Dahulu Salahuddin Al-Ayyubi senantiasa memperhatikan kondisi sholat subuh berjamaah di masjid, melihat kondisi umatnya, melihat kondisi safnya. Manakala yang sholat subuh di masjid itu masih sedikit, Salahuddin Al-Ayyubi tidak berani untuk mengumumkan, memerintahkan keputusan perang. Tetapi manakala umat ini nampak sholat subuh berjamaahnya itu demikian ramai, padat, maka barulah Salahuddin Al-Ayyubi berani memutuskan untuk mengajak mereka memerangi musuh. Nah, kawan-kawan sekalian, sekarang mari kita lihat dengan jujur bagaimana kondisi umat Islam saat ini, khususnya dalam kondisi sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, Ramadan ini setidaknya membangunkan umat untuk bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah di masjid. Namun di hari-hari sebelum ini, kita bisa lihat bersama bahwa yang sholat subuh mungkin hanya tinggal satu saf, dua saf,
Memang benar di beberapa masjid luar biasa sudah bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau lebih dalam lagi, lebih rata lagi, di surau-surau, di kampung-kampung, di musola-musola, mungkin kita melihat kondisi yang memprihatinkan. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu itu menjadi perhatian bagi kita. Dan biasanya kuncinya apa? Kuncinya adalah karena memang umat di subuh hari itu banyak yang sulit sekedar untuk bangun subuh sekalipun. Ini masalah pokoknya kawan-kawan sekalian. Maka ketika kami tanya contohnya, bangun tidur itu idealnya jam berapa kawan-kawan sekalian? Mungkin kita akan ada yang menjawab jam 3, jam 4, soleh-soleh nih ya, jam 3, jam 4, atau setidaknya jam 5 gitu. Ya, walaupun sebagiannya barangkali itu masih harapan, kenyataannya di antara kita bisa jadi banyak yang bangunnya setengah 6 atau kesiangan sama sekali jam setengah 8 dan sebagainya. Abai terhadap kondisi sholat subuh berjamaah di masjid yang diceritakan tadi. Sulit sekali untuk bangun pagi. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sesuatu yang tidak sederhana. Ini sesuatu yang besar sesungguhnya dampaknya. Kalau kita mengingat bahwa kapan Rasulullah disuruh bangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada ayatnya? Apakah ada perintahnya? Jika ternyata perintah ini ada dalam Al-Qur'an, maka berarti urusan bangun tidur bukanlah urusan yang sepele. Sesuatu yang dicantumkan, sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran, ini sesuatu yang tidak sepele, karena Al-Quran tidak pernah berbicara hal yang sepele. Mohon maaf kalau kita mencari, barangkali mohon maaf, cara membuat gorengan atau apa gitu, kita tidak akan dapati di Al-Quran. Al-Quran hanya berbicara hal-hal yang besar, hal-hal yang bisa menjadi pedoman kehidupan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Urusan bangun tentu ada dalam Al-Quran. Kita ingat dalam Quran surat Al-Muzammil, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, nisfahu awingkus minhu qalila. Itu firman Allah, walaupun mukhatabnya memang untuk pribadi ya, untuk seorang, yakni untuk perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari kita ambil pelajarannya kawan-kawan sekalian. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah bangun nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warotilil qur'ana tartila. Rasulullah diperintahkan bangun itu untuk di 1/2 malam, pertengahan malam kawan-kawan sekalian. Sedikit kurang dari itu atau lebih dari itu boleh, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk qiyamul lail dan membaca Al-Quran, karena di waktu-waktu itu lebih berkesan bacaan Al-Quran kita. Itu janji Allah. Nah, perhatikan kawan-kawan, Rasulullah diperintahkan untuk bangun itu sekitar tengah malam. Jadi kalau tengah malam itu ngitungnya sederhana saja, malam itu dimulai dengan maghrib dan berakhir ketika adzan subuh, maka tengah malam ya, pertengahan malam lah, sekitar pukul 12 malam kalau di kita. Lalu apa masalahnya? Masalahnya bisa jadi di kita kebalikannya. Rasulullah tengah malam itu sudah bangun, kita sekarang ini banyak fenomena tengah malam sekalipun umat ini belum tidur, belum istirahat. Kita umat banyak yang malah bergadang untuk suatu keperluan yang entahlah, apakah urusan yang bermanfaat, apakah untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan jihad fisabilillah, subhanallah. Tetapi sekali lagi perhatikan, banyak di antara kita yang Rasulullah sudah tidur, kita masih melek. Rasulullah sudah bangun tidur, kita malah tidur. Ini situasi yang kebalik-kebalik, dan sekali lagi ini tidak sederhana kawan-kawan sekalian. Pantasnya ini menjadi perhatian bagi kita. Lalu kalaupun kita merasa sepertinya sulit di zaman sekarang kita untuk bisa bangun tengah malam, oke, Rasulullah juga memberitakan dalam hadisnya, setidaknya paling lambat kaum muslimin itu seharusnya bangun itu adalah menjelang adzan subuh, tepatnya adalah ketika ada azan awal. Adzan awal itu kapan? Adzan awal itu kurang lebih menurut Rasulullah 50 ayat yang dibaca, 50 ayat yang sedang, yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Kurang lebih menurut ulama hitungannya 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh.
itu adalah waktu paling terlambat untuk umat bangun. Setidaknya ketika mendengar azan awal, kita bangun, alhamdulillah kita bisa mengkondisikan diri untuk sholat subuh berjamaah, atau bahkan bisa melaksanakan witir terlebih dahulu, mending, aman, sholat subuhnya akan aman. Itu paling terlambat kawan-kawan sekalian. Nah ternyata urusan bangun tidur ini, rupanya memang masalah terbesarnya bukan masalah bangunnya. Karena kalau bangunnya mah kita juga itu tadi, bahkan ada yang tidak tidur barangkali semalaman. Masya Allah, luar biasa. Tetapi justru kuncinya itu adalah kapan umat ini seharusnya tidur. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan kawan-kawan sekalian. Silahkan kawan-kawan evaluasi diri kita masing-masing. Kapan kita tidur biasanya di waktu malam hari? Sekarang ini dengan fenomena barangkali luar biasa ya, banyak jajanan, kafe-kafe yang bertebaran setiap malam, malah bukanya juga memang menjelang malam, ba'da asyar sampai tengah malam dan sebagainya. Kehidupan malam itu dikampanyekan sedemikian rupa menariknya sehingga kita berusaha untuk senantiasa beredar di waktu malam hari, menikmati kehidupan yang ramai itu. Patut untuk menjadi renungan bagi kita, apakah ini sesuatu yang sudah dirancang dalam peradaban Islam oleh Allah, Rasul, dan para sahabatnya? Ternyata kawan-kawan sekalian, dalam berbagai riwayat, silahkan kawan-kawan cari, Rasulullah itu dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dikabarkan bahwa Rasulullah itu tidur di awal malam dan bangun di tengah malam. Silahkan cari. Atau juga Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam banyak hadis itu bahwa Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka berbincang-bincang setelahnya. Dan pernah keponakan Aisyah, Urwah bin Zubair, anaknya Asma ya dengan Zubair bin Awam, keponakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau Zubair ini, Urwah ini pernah nginep di rumah Aisyah, di rumah bibinya ini. Kemudian selepas sholat Isya, Urwah ini karena nginepnya bareng sama teman-temannya masih bercengkrama, bercanda bersama teman-temannya. Maka Aisyah menegur kepada Urwah, "Wahai Urwah, bukan begitu kebiasaan Nabi, bukan itu yang disukai oleh Nabi." Dengan kata lain, Siti Aisyah memerintahkan kepada Urwah untuk segera beristirahat, dan Urwah ini kedepannya menjadi ulama yang besar luar biasa. Nah kawan-kawan sekalian, ini satu hal dulu dari masalah kapan kita tidur. Rasulullah ini tidur biasanya ba'da Isya, sampai ada bukunya dalam keseharian Rasulullah itu kurang lebih dijabarkan pukul 19.30 sampai pukul 20.00, sekitaran itulah Rasulullah. Kalau waktu kita mungkin waktunya untuk Rasulullah istirahat. Kita dengan Ramadan ini alhamdulillah sepertinya Allah memaksudkan demikian. Kita dipaksa, dikondisikan untuk dikondisikan agar kita memang bisa beristirahat seperti istirahatnya Rasulullah. Setelah kita buka saum pada maghrib, apalagi yang buka saumnya cukup banyak makannya, rasakanlah ketika kita sholat Isya berjamaah di masjid akan lanjut sholat tarawih, sebagian kita bisa jadi sudah cukup mengantuk, betul kan kawan-kawan sekalian? Nah itu adalah fitrah yang jangan dilawan kawan-kawan sekalian. Jangan dilawan sesungguhnya. Kalau seandainya kita sudah cukup mengantuk, barangkali ya kita selesaikan insya Allah sholat tarawihnya sebentar kok, paling jam 8 juga selesai sholat tarawih. Ba'da sholat tarawih segeralah kita istirahat. Dijamin kawan-kawan sekalian kalau kita istirahat ba'da sholat tarawih contohnya, dijamin tidak perlu alarm, tidak perlu alat bantu apapun, kawan-kawan bisa jadi akan bangun tengah malam seperti halnya Rasulullah, atau setidaknya dini hari jauh sebelum waktu azan subuh tiba, apakah jam 2, jam 3. Setidaknya alhamdulillah kami dengan keluarga berupaya di Ramadan ini, walaupun baru sebentar sudah diamalkan, dan alhamdulillah cukup segar-segar kondisi saumnya dan kondisi sahurnya khususnya gitu ya, tidak repot dibangunkan dan sebagainya. Kemudian juga sepekan sebelumnya kita coba memang demikian kawan-kawan sekalian. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, karena bagaimanapun jika kondisi tubuh kita tidak sesuai dengan fitrahnya, rusak kawan-kawan tubuh kita ini, capek kita ini. Oleh karenanya perhatikanlah
kapan kawan-kawan tidur, insya Allah urusan bangun itu menjadi sesuatu yang lebih sederhana, lebih gampang. Ketika kita tahu kapan kita harus tidur. Ba'da tarawih maksimal kawan-kawan ya. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah itu kan rumahnya dengan masjid itu nempel gitu ya. Jadi ketika Rasulullah waktunya Isya tiba, tetapi Rasulullah kemudian melongok ke masjid, belum ada sahabat yang hadir untuk sholat Isya, masih sedikit, maka Rasulullah mungkin tidur dulu, kemudian beliau menunggu para sahabat kumpul, dan memang banyak diriwayatkan sampai akhirnya beliau melaksanakan sholat Isya, tapi tetap berjamaah. Sholat Isya berjamaah itu tengah malam kawan-kawan. Dan silahkan kawan-kawan cari hadisnya, beliau sampai mengungkapkan, kalaulah tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktu Isya yang terbaik itu. Waktu sholat Isya yang terbaik, yakni tengah malam. Masya Allah, luar biasa kawan-kawan sekalian. Karena itu tadi ada kesan yang lebih kuat ketika kita beribadah kepada Allah di waktu tengah malam. Tapi Rasulullah maklum kalau seandainya hal ini takut memberatkan umatku. Memang Rasulullah juga kadang bergadang kawan-kawan sekalian, tetapi perhatikanlah bahwa menurut Aisyah itu kecuali kalau ada urusan kaum muslimin, maka Rasulullah pada Isyanya mungkin masih ada keperluan bergadang. Namanya kecuali itu tidak setiap hari, kadang-kadang saja. Tetapi yang rutinitas Rasulullah yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya, Rasulullah senantiasa istirahat sesaat ba'da sholat Isya berjamaah sekitar 19.30 sampai 20, atau yaitu sekarang mungkin waktunya adalah ba'da tarawih. Alhamdulillah, luar biasa. Maha suci Allah yang telah mengkondisikan kita agar Ramadan ini bisa kembali meriset kebiasaan tidur dan bangun tidur kita. Ini baru satu poin kawan-kawan sekalian, tapi kami pikir ini penting. Silahkan renungkan. Kami yakinkan kalau kawan-kawan memaksakan diri untuk terus-menerus bergadang hidup di waktu malam, rasakanlah bahwa tubuh kita capek, sulit bangun subuh, dan kalaupun kita tidur bablas sampai siang, maka sungguh kita pun merasakan tubuh yang tidak segar. Kita butuh ditoping, bahkan di negara barat butuh obat dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kita. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala pun sudah jelas, wa ja'alna laila libasa, bahwa waktu malam itu Allah sediakan untuk kita beristirahat. Jangan melawan ketentuan Allah, jangan melawan fitrah Allah. Mohon maaf nih kawan-kawan sekalian, panjang kali lebar. Ini baru satu poin saja yang harus kita riset. Tunggu Kang Lutfi Daily berikutnya akan berbicara apalagi tentang kebiasaan di bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan. Tetapi setidaknya satu poin sekarang, perhatikan tidur kawan-kawan, maka bangun kawan-kawan akan selamat untuk sahur, untuk beribadah kepada Allah, untuk banyak bersikir, dan kemudian saumnya akan segar kembali nanti di kondisi kehidupan yang normal. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa kita jaga terus-menerus dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen untuk Anda yang merasakan manfaat dari channel Kang Lutfi Daily. Sampai berjumpa di konten kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.